Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Davian Syafiananda Harahap dengan 3 digit terakhir 104 selaku perwakilan dari SGD B4 untuk membuka presentasi kami pada saat ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami yang berjudul peran imunologi dalam mekanisme rintis alergi. Baik, di sini sudah ada anggota-anggota dari kelompok SGDB 4 dengan jumlah anggota 12 orang yang nantinya akan mempresentasikan student project kali ini. Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Menbrasela dengan 3 digit yang terakhir 211. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Ini malah ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan prevalensi penyakit alergi khususnya rinitis alergi ini terus meningkat secara global maupun nasional. Ini mana prevalensinya mencapai 10-30% pada dewasa dan juga lebih dari 40% pada anak-anak. Dan juga dipengaruhi urbanisasi dan juga polusi udara. Kemudian dampaknya, rinitis alergi ini menimbulkan gejala-gejala respirasi seperti bersin, rhinorrhea maupun hidung tersumbat, serta menurunkan kualitas hidup, produktivitas, dan juga menambah beban ekonomi. Kemudian juga definisi dan klasifikasi dari rinitis alergi ini, RA merupakan ataupun rinitis alergi ini merupakan peradangan mukosa hidung akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 terhadap alergen. Jadi mana terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk yang intermiten dan juga yang persisten. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kadek Kalayana Deva dengan 3 digit yang terakhir yaitu 032. Di sini saya izin melanjutkan. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan rinitis alergi. Lalu yang kedua, bagaimana epidemiologi dan faktor predisposisi dari rinitis alergi. Lalu yang ketiga, bagaimana patogenesis dari rinitis alergi. Lalu yang keempat, sistem imun apa saja yang berperan dalam mekanisme rinitis alergi. Dan yang kelima, bagaimana peran imunologi, diagnosis, dan terapi rinitis alergi. Baik, selanjutnya ada pun juga tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari rinitis alergi. Lalu yang kedua, mengetahui epidemiologi dan faktor predisposisi dari rinitis alergi. Lalu yang ketiga, mengetahui patogenesis dari rinitis alergi. Lalu yang keempat, untuk menguraikan peran sistem imun spesifik dan non-spesifik dalam terjadinya rinitis alergi. Lalu yang kelima, untuk mengetahui peran imunologi dalam diagnosis serta pendekatan terapi rinitis alergi, termasuk strategi farmakoterapi dan imunoterapi. Baik, selanjutnya ada pun juga manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu yang pertama memberikan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara sistem imun dan mekanisme terjadinya rinitis alergi. Lalu yang kedua, menambah referensi akademik bagi mahasiswa, tenaga medis, dan penelitian dalam bidang imunologi klinis dan alergi. Lalu yang ketiga, yaitu mendukung pengembangan kajian imunologi sebagai dasar dalam penelitian lanjutan terkait penyakit alergi. Adapun juga manfaat praktis, yaitu yang pertama memberikan informasi bagi tenaga kesehatan untuk memahami dasar imunologi rinitis alergi dalam penegakan diagnosis dan pemilihan terapi yang tepat. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor resiko dan mekanisme alergi sehingga dapat dilakukan pencegahan dini. Lalu yang ketiga, yaitu menjadi acuan praktis dalam penerapan terapi berbasis imunologi termasuk imunoterapi guna meningkatkan kualitas hidup penderita rinitis alergi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan kembali. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Nyoman Menbrasela dengan 3 digit nomor terakhir 211. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai definisi ataupun pengertian. Yang mana rinitis alergi ini adalah peradangan mukosa hidung akibat reaksi alergi yang diperantarai IgE ataupun immunoglobulin E pada individu atopi yang tersensitisasi terhadap alergen tertentu. Yang dimana paparan ulang alergen ini memicu pelepasan mediator kimia yang menyebabkan gejala seperti bersin, hidung tersumbat, gatal, rhinorrhea, dan juga postnasal drip. Kemudian juga serta dapat disertai dengan konjungtivitis, alergi, batuk, disfungsi tuba Eustachius, dan juga sinusitis kronis. Kemudian juga poin yang kedua yaitu menurut WHO ARIA, RA ataupun rinitis alergi itu diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu intermiten dan juga persisten dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang berat. Secara klinis dapat bersifat musiman, perennial ataupun campuran.
dan kini dapat dipahami sebagai bagian dari respon alergi sistemik yang berhubungan dengan asma dan dermatitis atopik. Prevalensia terus meningkat secara global, termasuk di Asia, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kualitas hidup serta produktivitas dari penderita itu sendiri. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyifa Deuna Parem dengan digit terakhir 008. Izin untuk melanjutkan dokter mengenai penjelasan epidemiologi. Rinitis alergi adalah penyakit alergi yang paling umum, memengaruhi sekitar 10-40% dari populasi secara global. Diperkirakan bahwa 25% anak-anak dan 40% orang dewasa di seluruh dunia menderita rinitis alergi. Menurut studi internasional fase 3 tentang asma dan alergi pada anak, prevalensi rinitis alergi bervariasi antara 0,8 hingga 14,9% pada usia 6-7 tahun dan 1,4 hingga 39,7% pada usia 13-14 tahun di seluruh dunia. Sementara itu, prevalensi rinitis alergi di Indonesia diperkirakan berkisar 10-20% dengan usia onset rata-rata adalah 8-11 tahun. Baik, selanjutnya mengenai faktor genetik, di mana faktor genetik sendiri berperan besar dalam menentukan kerentanan individu terhadap penyakit. Studi anak kembar menunjukkan bahwa kembar monozigot memiliki concordance rate sebesar 45-60%. Sementara itu, kembar dizigot hanya sekitar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi herediter yang signifikan. Heritabilitas rinitis alergi diperkirakan 0,65-0,91 menandakan dasar genetik yang kuat. Tidak hanya itu, riwayat keluarga atopik seperti asma, dermatitis atopik juga meningkatkan risiko rinitis alergi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan genetik dan mekanisme imunologis yang tumpang tindih antara penyakit atopik. Beberapa gen berperan dalam regulasi respon imun, gen penting seperti interleukin 4 dan juga interleukin 13. Studi GWAS juga menunjukkan adanya lebih dari 40 lokus genetik yang terkait rinitis alergi. Faktor epigenetik, misalnya seperti modulasi DNA, juga dapat memodulasi ekspresi gen alergi. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan digit yang terakhir 152. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai faktor lingkungan dan alergen pada rinitis alergi. Faktor lingkungan dan alergen berperan besar dalam timbulnya rinitis alergi. Paparan polusi udara, asap kendaraan, dan asap rokok dapat merusak epitel hidung serta meningkatkan permeabilitas mukosa yang kemudian memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti IL-5 dan IL-8. Penelitian di Semarang menunjukkan bahwa paparan asap kendaraan meningkatkan risiko rinitis alergi hingga 2 kali lipat. Sedangkan asap rokok ditemukan pada sebagian besar penderita rinitis alergi. Selain itu, alergen lingkungan seperti tungau, debu rumah, atau bisa juga disebut Dermatopagoides pteronicius, D. farinae, lalu jamur, serta bulu hewan peliharaan juga menjadi sebab utama rinitis alergi yang menetap. Di wilayah tropis, kelembapan dan ventilasi yang buruk memperparah paparan alergen-alergen ini. Dari sisi alergen, penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menunjukkan bahwa kombinasi alergen inhalan dan instan merupakan penyebab paling umum dengan alergen inhalan seperti debu rumah, bulu hewan, dan serbuk sari lebih dominan dibandingkan alergen makanan seperti udang, susu, atau kacang. Paparan ganda dari kedua jenis alergen dapat memicu reaksi imun yang lebih berat melalui aktivasi sel mas dan peningkatan kadar IgE. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya sini izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Surya Dharma dengan NIM 24025 Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis rinitis alergi, di mana rinitis alergi ini adalah penyakit peradangan mukosa hidung akibat reaksi imun berlebihan terhadap alergen. Prosesnya dimulai dengan sensitisasi, di mana alergen masuk dikenali oleh sel imun, lalu diproses dan disampaikan kepada sel T CD4+. Interaksi ini membuat sel T berdiferensiasi menjadi subtipe TH2 dan menghasilkan sitokin seperti interleukin 4 dan interleukin 13, di mana sitokin ini kemudian merangsang sel B untuk memproduksi imunoglobulin E yang spesifik alergen. IgE ini menempel pada sel mas dan masofil yang membuat tubuh menjadi sensitif. Saat terjadi paparan ulang, alergen akan mengaktifkan sel mas sehingga terjadi degranulasi atau pecah sel dan pelepasan mediator alergi seperti histamin, diukotrian, dan
prostaglandin yang memicu gejala alergi. Selain mast cell, selain seperti eosinofil, makrofag, dan sel limfoid bawaan juga terlibat dalam memperkuat respon alergi tipe 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selamat pagi, siang, atau malam dokter. Perkenalkan, nama saya Kadiolia Kumara dengan 3 digit NIM saya yaitu 226. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis rinitis alergi. Jadi dari penjelasan teman saya yang sebelumnya, jadi paparan ulangnya itu alergen mengaktifkan mast cell, selanjutnya melepaskan histamin, leukotrien, dan prostaglandin, serta menimbulkan gejala bersin, gatal, rhinore, dan hidung tersumbat. Selanjutnya ada fase lambat. Setelah beberapa jam, eosinofil dan sel imun lain masuk ke mukosa, lalu memperpanjang peradangan dan menyebabkan hipersensitivitas hidung. Terima kasih dokter. Baik, selanjutnya mengenai sistem imun dalam rinitis alergi. Sebelumnya, perkenalkan saya Niko Mancika Alitasati Indra Putusjana dengan 3 digit NIM terakhir 128. Pada rinitis alergi, sistem imun non-spesifik menjadi pertahanan awal terhadap alergen yang masuk melalui hidung. Saat alergen terdeteksi, sel epitel melepaskan sitokin seperti IL-25, IL-33, dan TSLP yang mengaktifkan mast cell, makrofag, dan sel dendritik melalui TLR. Aktivasi ini menyebabkan pelepasan histamin, leukotrien, dan prostaglandin yang menimbulkan gejala cepat seperti bersin serta hidung tersumbat. Selanjutnya, mengenai sistem imun spesifik juga mengambil peran penting. Sel dendritik mempresentasikan alergen ke sel THP2 yang kemudian mengeluarkan IL-4, IL-5, dan IL-13 untuk mengaktifkan sel B menghasilkan IgE. IgE menempel di permukaan mast cell dan basofil. Saat alergen masuk lagi atau terpapar alergen lagi, terjadi ikatan silang antara IgE yang memicu degranulasi dari mast cell dan pelepasan mediator inflamasi. Pada fase lanjut, eosinofil dan THP2 itu mempertahankan peradangan kronis di mukosa hidung. Baik, perkenalkan saya Nararia dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran imunologi dalam mekanisme rinitis alergi. Sebelumnya, rinitis alergi adalah peradangan mukosa hidung akibat paparan alergen, contohnya seperti debu, tungau, serbuk sari, dan juga bulu hewan. Dan ini termasuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai oleh IgE, dan mekanismenya itu melibatkan 2 tahap utama. Yang pertama itu ada fase sensitisasi, di mana alergen yang terhirup menembus epitel hidung dan memicu pelepasan alarmin seperti TSLP, interleukin 25, dan juga 33, yang dimana akan mengaktifkan sel dendritik dan juga basofil dan juga ILC2. Sel dendritik ini akan mempresentasikan alergennya ke sel T naif atau CD4 dan menginduksi diferensiasi menjadi sel T helper 2 yang menghasilkan interleukin 4, 5, dan juga 13. Untuk interleukin 4 dan atau 13 ini akan bisa merangsang sel B untuk memproduksi IgE yang spesifik. Jadi IgE ini menempel pada mast cell dan juga basofil yang menjadikannya tersensitisasi. Setelah tersensitisasi akan lanjut ke fase efektor. Jadi saat alergen masuk kembali, terjadi cross-linking IgE yang memicu degranulasi mast cell, di mana dia akan melepaskan histamin, prostaglandin, dan juga leukotrien yang menyebabkan bersin, gatal, hidung berair, dan juga tersumbat. Beberapa jam kemudian, fase lambat terjadi akibat rekrutmen eosinofil, T helper 2, dan juga makrofag yang memperkuat inflamasi dan menyebabkan kerusakan epitel serta remodeling mukosa. Selain dominasi T helper 2, penurunan fungsi sel T regulator dan B regulator menyebabkan kegagalan toleransi imun terhadap alergen dan juga memperparah inflamasi kronis. Jadi pemahaman mekanisme ini melahirkan terapi biologi terarah seperti anti-IgE, anti-interleukin 5, anti-interleukin 4 dan 13, dan juga anti-TSLP. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, izin untuk melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Kata Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Jadi diagnosis rinitis alergi dimulai dengan anamnesis untuk mengidentifikasi gejala khas seperti hidung tersumbat, rhinorea, bersin berulang, dan rasa gatal pada hidung. Pemeriksaan fisik juga dapat menguatkan dugaan klinis. Tetapi karena gejala mirip dengan jenis rinitis lain, diperlukan konfirmasi laboratorium.
Tes kulit atau skin prick test dan pengukuran IgE serum adalah pemeriksaan utama yang cepat, sensitif, dan efisien biaya. Jika hasil tes ini negatif namun gejala tetap ada, perlu dicurigai rinitis alergi lokal yang didiagnosis dengan nasal allergen provocation test, pemeriksaan IgE lokal di sekret hidung, dan uji aktivasi basofil. Pendekatan diagnosis yang menyeluruh ini penting agar terapi bisa tetap tepat sasaran dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Najwa Kaila Ramanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 056. Untuk pendekatan terapi berbasis imunologi itu dibedakan menjadi 2, yaitu farmakoterapi dan imunoterapi. Untuk farmakoterapi itu mencakup pemilihan obat, dosis, rute pemberian, monitoring efek dan keamanan, serta penyesuaian berdasarkan pasien. Pada farmakoterapi rinitis alergi ini bertujuan untuk menghambat mediator, menekan inflamasi, dan stabilisasi sel mas. Pilihan obat yang biasa digunakan itu ialah kombinasi kortikosteroid intranasal atau INCS dan antihistamin H1, dan adapun alternatif lainnya yaitu LTRAS atau leukotriene reseptor antagonis. Kemudian adapun imunoterapi. Imunoterapi pada rinitis alergi ini menggunakan imunoterapi spesifik alergen atau EIT, dan terapi target imun dapat digunakan sebagai modifikasi penyakit atau desensitisasi dengan memberikan dosis yang bertahap pada alergen spesifik, yaitu subcutaneous atau SCIT, atau sublingual atau SLIT, selama 3-5 tahun atau lebih. Sekian, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Abel dengan 3 digit NIM akhir 195. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyimpulkan dan juga memberikan saran terkait student project yang telah kelompok SGD B4 buat. Pada kali ini kesimpulannya adalah rinitis alergi merupakan peradangan kronik pada mukosa hidung akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Prosesnya melibatkan aktivitas sel dendritik, diferensiasi T helper 2, produksi IgE, serta pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotriene. Sistem imun bawaan juga berperan melalui aktivasi sel epitel dan pelepasan alarmin. Ketidakseimbangan antara sel efektor yaitu T helper 2 dan juga eosinofil dan sel regulator yaitu T regulator dan juga B regulator menyebabkan inflamasi berlanjut. Pemahaman mekanisme imunologi ini menjadi dasar pengembangan terapi seperti antihistamin, kortikosteroid, imunoterapi alergen, dan terapi biologik untuk kontrol gejala yang lebih optimal. Sarannya adalah, rinitis alergi memerlukan penelitian lanjutan terkait mekanisme imunologis dan pengembangan terapi imunomodulator yang lebih efektif. Selain itu, edukasi masyarakat tentang faktor risiko, pengendalian alergen, dan juga deteksi dini perlu ditingkatkan untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki prognosis pada pasien. Baik, sekian dari saya dokter. Terima kasih. Demikian presentasi student project yang berjudul peran imunologi dalam mekanisme rinitis alergi dari SGD B4. Sekiranya apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan, tidak sengaja terucap, saya selaku perwakilan minta maaf. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.